Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu sikap sempurna, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ya, yang pojok ada yang tahu? Ya, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, kita akan melihat video terlebih dahulu karena nanti Bapak akan tampilkan di depan. Silakan untuk kalian semua yang ada di sini untuk memperhatikan video tersebut, sekiranya nanti apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan dicermati. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini, terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung, 600 spesies reptilia, dan 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai mega biodiversity country. Dari video tersebut, apa yang kalian ketahui, kita akan mempelajari materi apa pada hari ini? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Ya, kita akan mempelajari mengenai kondisi alam di Indonesia. Apa sih yang ada di dalam alam Indonesia ini? Yaitu berupa semua keanekaragaman flora dan fauna, serta yang ada mineral, ada seperti itu yang ada di dalamnya. Akan tapi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kondisi fisik dan juga klasifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan saja, apa itu kondisi alam? Kita ketahui negara Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan nomor ketiga terlengkap yang ada di dunia, seperti itu. Untuk wilayah Indonesia sendiri, luas keseluruhannya yaitu adalah 5,18 juta kilometer persegi. Dengan di dalamnya terdapat sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan juga 2.146 spesies hewan. Keadaan alam Indonesia terbagi atas, yang sudah saya sampaikan tadi, keadaan alam yang ada di Indonesia terbagi atas dua, yaitu keadaan fisik wilayah Indonesia dan juga klasifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia. Kondisi fisik wilayah Indonesia
itu adalah kondisi yang dapat kita lihat dan juga kita rasakan, dan juga dialami tentunya di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama ada kondisi geologi Indonesia, yang kedua ada kondisi geografis Indonesia, dan yang ketiga adalah kondisi iklim yang ada di Indonesia. Langsung saja yang pertama adalah kondisi geologi Indonesia. Kita ketahui Indonesia mempunyai beratus-ratus gunung berapi, yaitu diakibatkan oleh pergerakannya lempeng di lempeng benua yang ada di wilayah Indonesia, di mana lempeng benua tersebut dapat membuat gerakan semacam gerakan, yaitu gempa yang seperti kita rasakan saat ini, di mana Indonesia merupakan pertemuan dari 3 lempeng dunia, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik, di mana lempeng Eurasia yaitu terdapat di bagian utara wilayah Indonesia atau di Asia. Untuk lempeng Indo-Australia berada di bagian selatan wilayah Indonesia, yaitu tepatnya ada di benua Australia. Dan yang terakhir adalah lempeng Pasifik, di mana terdapat di tepatnya adalah di sebelah utara dari Pulau Papua, yaitu adalah di Samudra Pasifik, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua yaitu adalah kondisi wilayah Indonesia, di mana ada dua, yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah kondisi daratan dan juga lautan. Di mana daratan sendiri kita ketahui terdapat banyak unsur yang ada di daratan. Jadi ada yang pertama ada bukit, ada daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, gunung. Untuk daratan rendah sendiri yaitu berkisar antara 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Yaitu untuk pegunungan yaitu di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Dan untuk gunung sendiri yaitu adalah merupakan wilayah yang menjulang tinggi, yang mempunyai lereng, puncak, dan juga mempunyai kaki gunung. Untuk selanjutnya adalah relief di dasar laut, yaitu adalah contohnya seperti Apsal, ada lubuk laut, ada palung laut, dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adalah kondisi iklim di Indonesia, di mana kondisi iklim di Indonesia ini juga terbagi atas 3, di mana semua tersebut berdasarkan dari wilayah Indonesia sendiri yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim yang tropis, di mana iklim ini di Indonesia, di wilayah Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklim musim, di mana iklim musim ini adalah disebabkan oleh pergerakan angin, itu disebabkan oleh angin muson, yaitu angin muson barat dan timur. Itu adalah disebabkan oleh pergerakannya, di mana angin musim ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan juga musim kemarau. Untuk yang kedua adalah musim panas, itu di mana hal ini disebabkan oleh panas yang maksimal di daerah Indonesia karena merupakan daerah tropis, sehingga penguapan yang terjadi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia adalah mengalami penguapan maksimal, sehingga penguapan tersebut nantinya akan berkumpul di awan dan dapat menyebabkan hujan. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah iklim panas. Yang terakhir adalah iklim laut, di mana kita ketahui 3/2 wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, di mana wilayah laut ini ketika terjadinya panas akan mengalami penguapan, dan penguapan ini akan menyebabkan hujan yang terjadi di wilayah Indonesia seperti itu. Apakah sudah mengerti anak-anak? Ya anak-anak, yang tadi kita sudah mempelajari mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya yang kedua
kita mempelajari mengenai klasifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk flora dan fauna di Indonesia sangat beragam seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan juga 2.146 spesies hewan yang mendiami wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terus selanjutnya kita akan masuk yaitu di flora terlebih dahulu atau tumbuh-tumbuhan, di mana flora yang ada di Indonesia terbagi atas 5 klasifikasi, yaitu berdasarkan yang pertama berdasarkan daerah asalnya, yang kedua yaitu berdasarkan kebutuhan airnya, yang ketiga berdasarkan dari curah hujan yang dialaminya, yang keempat berdasarkan wilayahnya, dan yang kelima berdasarkan dari ketinggian tempatnya. Langsung saja, yang pertama yaitu berdasarkan tumbuhan atau flora di Indonesia yang berdasarkan dari daerah asalnya, di mana ini juga terbagi lagi menjadi 4, yaitu flora asli Indonesia, di mana contoh flora asli Indonesia ini adalah flora yang sudah dari dulu berada di daerah Indonesia tanpa adanya impor atau seperti itu. Contohnya adalah rambutan, nangka, sirkaya, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah tumbuhan yang berasal dari Asia, seperti adalah kopi yang berasal dari Arab Saudi dan juga teh yang berasal dari Cina. Yang ketiga adalah tumbuhan yang berasal dari Amerika, contohnya adalah pepaya, jagung, tebu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tumbuhan yang berasal dari Afrika atau benua Afrika, contohnya adalah kelapa sawit. Lanjut, kita tumbuhan berdasarkan curah hujan yang dialaminya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini kebanyakan terdapat di Indonesia bagian barat, di mana ciri-cirinya adalah homogenitas tumbuhan yang ada di hutan atau di wilayah tersebut sangat homogen. Yang selanjutnya adalah ciri khasnya banyak tumbuhan yang dengan ketinggian pohon yang sangat tinggi, sehingga cahaya yang masuk di dalam hutan sangat sedikit, sehingga di situ adalah banyak terdapat lumut-lumutan. Ciri-ciri yang lain adalah kayu di dalam hutan hujan tropis sangat keras, sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan bangunan. Yaitu untuk daunnya sendiri akan menghijau sepanjang tahun, sehingga walaupun kemarau atau tidak, tumbuhan akan tetap hijau dengan daunnya tersebut. Yang kedua adalah hutan musim, di mana hutan musim ini banyak terdapat di Indonesia bagian tengah, seperti di Sulawesi dan juga Nusa Tenggara, di mana ciri-ciri dari hutan hujan ini adalah musim yang terjadi di wilayah ini sangat jelas, yaitu kemarau dan hujan, sehingga untuk di dalam hutannya sendiri kandungannya adalah yaitu tumbuhannya adalah homogen. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah sabana, di mana sabana ini adalah padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon, di mana ini banyak terdapat di daerah Sulawesi dan juga Nusa Tenggara, dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Yang keempat adalah stepa. Stepa adalah hampir sama dengan sabana, di mana stepa ini curah hujannya lebih sedikit daripada sabana, dan juga jumlah pohonnya tidak sebanyak di hutan sabana seperti itu. Yang selanjutnya adalah tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat, di mana berdasarkan ketinggian tempat ini dibagi atas dataran rendah atau
panas, tumbuhan yang dengan iklim panas, di mana antara 0 sampai 100 meter. Nah, di sini adalah sangat cocok untuk pertanian seperti padi dan sebagainya. Yang kedua adalah di wilayah sedang atau ketinggian dengan wilayah sedang, di mana ini sangat cocok untuk sayur-sayuran seperti wortel, kubis dan sebagainya. Selanjutnya adalah di wilayah yang 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, di mana di sini sangat cocok untuk tumbuh-tumbuhan seperti teh, kopi, dan sebagainya. Yang terakhir, yang D, adalah wilayah dengan ketinggian yang sangat tinggi, yaitu di atas 1000 di atas permukaan laut, di mana di sini adalah kebanyakan yang mendiamnya adalah yaitu tumbuhan lumut seperti itu. Udah berapa? Ya, 3. Yang selanjutnya adalah berdasarkan, ada yang tahu tadi? Ya, yang pojok sana ada yang tahu? Ya, benar sekali. Berdasarkan dari kandungan airnya, di mana terbagi ini juga kandungan airnya terbagi atas 3, yaitu yang pertama Xerophyta atau yang berada di wilayah dengan kandungan air yang sangat sedikit. Contoh tumbuhannya adalah kaktus. Yang kedua adalah Mesophyta, itu adalah kandungan air yang lumayan yang cukup istilahnya. Seperti itu. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan mangga, jambu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Hydrophyta, di mana Hydrophyta ini membutuhkan air yang sangat banyak atau hidup di tempat yang basah. Contohnya adalah, ada yang tahu apa yang ada hidup di air? Ya, benar sekali, yaitu adalah enceng gondok. Yang terakhir adalah berdasarkan wilayahnya, dimana berdasarkan wilayahnya ini tumbuhan dibedakan lagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama Indo-Asian atau Indo-Malayan, dimana ini terdapat di bagian barat. Yang kedua adalah Peralian, yaitu terdapat di Indonesia bagian tengah. Yang ketiga adalah Indo-Australian, dimana yang pertama ini ciri-cirinya adalah terdapat meranti-merantian. Ciri yang selanjutnya adalah terdapat hutan hujan tropis seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian ada di Jawa juga. Yang selanjutnya, tumbuhan di wilayah ini yaitu terdapat buah semacam nangka, yaitu seperti nangka, durian, dan sebagainya. Untuk kayunya sendiri, yaitu untuk di wilayah barat, kayu yang mendiami di sini adalah sangat cocok untuk bahan bangunan karena sangat dengan tekstur yang sangat keras seperti itu. Untuk yang kedua yaitu adalah di mana di wilayah yang kedua di wilayah peralian, ya benar sekali, di wilayah peralian, di mana wilayah peralian sini terdapat jenis pohon yaitu adalah cendana dan juga gaharu seperti itu. Untuk wilayah yang ada di Indonesia Australian atau di Indonesia bagian timur, yaitu ciri-cirinya adalah tumbuh-tumbuhannya hampir sama dengan yang ada di Australia. Di sana banyak terdapat semak belukar, terdapat banyak tumbuhan sagu, dan juga yang khususnya adalah terdapat tumbuhan matoa yang tidak ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia wilayah bagian timur barat seperti itu. Untuk selanjutnya kita beranjak dari sebelumnya. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang belum mengerti? Angkat tangan, ada yang belum mengerti? Ya, Bapak akan melanjutkan. Itu adalah mengenai klasifikasi fauna yang ada di Indonesia. Klasifikasi fauna yang ada di Indonesia ini juga terbagi atas 3, yaitu adalah fauna asiatis atau mendiami Indonesia bagian barat, di mana yang selanjutnya ada fauna peralian yang mana antara fauna
Asiatis dan juga peralihan dipisahkan oleh garis Wallace. Dan yang ketiga adalah wilayah bagian timur, yaitu Indo-Australian, di mana wilayah bagian tengah dan juga bagian timur ini dipisahkan oleh garis, yaitu ada yang tahu? Garis Weber, ya benar sekali. Langsung saja kita membahas mengenai fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Ciri-cirinya adalah fauna yang mendiami wilayah barat ini adalah banyak fauna menyusui dan berukuran besar. Contohnya adalah gajah, badak, orangutan, dan sebagainya. Ciri-cirinya yang lain adalah hewan-hewan tersebut adalah sama dengan yang ada di wilayah-wilayah Asia. Untuk selanjutnya, yang Indonesia bagian peralihan, di mana Indonesia bagian peralihan ini adalah tidak sama dengan Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Ini adalah kalau banyak orang adalah menganggapnya ini adalah wilayah endemik, di mana terdapat fauna-fauna endemik yang mendiami wilayah ini, seperti contohnya adalah anoa, komodo, babi rusa, dan sebagainya. Seperti itu, ada burung maleo juga. Yang ketiga adalah tipe australis, di mana tipe australis ini hewan-hewan fauna atau hewan-hewan yang mendiami wilayah ini sama seperti yang ada di Australia, seperti kanguru, panda, dan sebagainya. Yaitu ciri-cirinya adalah terdapat hewan berkantung, dan ciri-ciri yang lainnya adalah sama dengan hewan yang ada di Australia, seperti itu. Untuk tambahan saja, untuk fauna yang berada di wilayah Asiatis, yaitu terdapat menjulang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Untuk fauna peralihan, yaitu terdapat di Pulau Sulawesi dan juga Pulau Nusa Tenggara. Dan untuk di tipe australis, yaitu meliputi wilayah Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kei. Itu seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada ancaman yang ada sebuah ancaman yang akan mengganggu kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di Indonesia tersebut. Ada yang tahu bagaimana caranya melestarikan keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut? Ya, Mbak, silakan. Ada yang lain? Ya, benar sekali. Jadi ada dua cara yang untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu adalah dengan in situ dan ex situ. Apa itu in situ? In situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asalnya atau di habitat aslinya, sedangkan ex situ adalah pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di luar tempat habitat aslinya. Seperti contohnya untuk yang in situ, contohnya adalah Suaka Marga Satwa, ada hutan lindung, dan juga ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, Taman Nasional itu. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Yaitu adalah cagar alam. Dan untuk ex itu, yaitu adalah penangkaran yang ada di luar habitat aslinya. Seperti adalah contohnya kebun binatang dan juga balai konservasi yang dilakukan untuk penelitian dari ilmuwan untuk mengetahui perkembangan dari hewan-hewan atau tumbuhan yang akan diteliti, seperti itu. Oke, dari saya dari sini, apakah sudah mengerti semuanya? Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Silahkan. Ya, silahkan menyimpulkan. Terima kasih Mas Iim sudah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Yaitu Bapak akan menyimpulkan itu dimana hari ini kita membahas mengenai materi kondisi alam Indonesia, di mana kondisi alam Indonesia ini terbagi atas dua, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia dan juga persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk kondisi fisik sendiri terbagi atas tiga, yaitu keadaan geologi Indonesia, keadaan iklim Indonesia, dan juga
bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Untuk persebaran flora dan fauna Indonesia terbagi juga atas dua, yaitu atas flora dan juga fauna. Untuk flora yang ada di Indonesia sendiri terbagi juga atas 5, yaitu yang pertama berdasarkan daerah asalnya, yang kedua berdasarkan ketinggian tempatnya, yang ketiga berdasarkan kebutuhan airnya, yang keempat berdasarkan curah hujannya, dan yang kelima berdasarkan dari wilayahnya. Untuk fauna yang ada di selanjutnya, untuk fauna yang ada di Indonesia juga dibedakan menjadi 3, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan juga tipe australis, di mana 3 tipe ini dibagi atas garis Wallace dan juga Weber. Nah, ya anak, terima kasih kepada saudara Iing yang sudah menambahkan kesimpulan kita. Terima kasih saudara Iing. Terima kasih Mas Iing sudah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu Bapak akan menyimpulkan itu dimana hari ini kita membahas mengenai materi kondisi alam Indonesia, di mana kondisi alam Indonesia ini terbagi atas 2, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia dan juga persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, untuk kondisi fisik sendiri terbagi atas 3, yaitu keadaan geologi Indonesia, keadaan iklim Indonesia, dan juga bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Untuk persebaran flora dan fauna Indonesia terbagi juga atas 2, yaitu atas flora dan juga fauna. Untuk flora yang ada di Indonesia sendiri terbagi juga atas 5, yaitu yang pertama berdasarkan daerah asalnya, yang kedua berdasarkan ketinggian tempatnya, yang ketiga berdasarkan kebutuhan airnya, yang keempat berdasarkan curah hujannya, dan yang kelima berdasarkan dari wilayahnya. Untuk fauna yang ada di selanjutnya, untuk fauna yang ada di Indonesia juga dibedakan menjadi 3, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan juga tipe australis, di mana 3 tipe ini dibagi atas garis Wallace dan juga Weber. Nah, ya anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari yang belakang, masnya yang belakang, atau mbaknya yang di samping? Tidak ada? Baik, kalau gitu kita akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya kita mempelajari mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk mempelajari. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.